Glenn dan kawan-kawan dibuka dan nyatakan terbuka untuk umum. Silakan. Silakan melanjutkan persidangan, ditanya dulu kesehatannya, sehat apa tidak gitu loh. Tadi Pak Ridwan Jamaluddin, saya dulu dalam keadaan sakit, disidangkan. Saya buka rekamannya, dijawab, sehat saudara Ridwan Jamaluddin, sehat. Nah, masuk dalam rekaman. Dia nggak bisa membantah lagi saudara Glory sini. Ya, nah untuk diketahui aja, kayaknya remeh-temeh aja pertanyaannya, bukan. Apa yang ditanya hakim itu pasti ada maksudnya. Oke? Berarti sehat semua ya. Kita lanjutkan persidangannya sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu. Hari ini adalah acaranya tanggapan dari penuntut umum atas eksepsi yang diajukan oleh para penasihat hukum terdakwa. Apakah eksepsi itu tentang kewenangan mengadili dan juga eksepsi tentang pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP. Ya, sudah siap penuntut umum? Siap, sudah yang mulia. Dibacakan secara berbarengan atau bagaimana Pak? Iya Pak, mohon izin, ada 3 bab juga sama, ada pendahuluan, ya, ruang lingkup, sama materi pokok-pokok keberatan. Kalau gitu dibagikan dulu. Dibagikan dulu, mohon izin. Ya. Sekalian yang itu. Siap absolut bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum menggambarkan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan yang diduga dilakukan terdakwa dalam lingkup administrasi kepemerintahan bukan termasuk kualifikasi perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan yang berada dalam ranah hukum pidana atau tindak pidana korupsi. Penasihat hukum berpendapat surat dakwaan hanya menguraikan perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur melawan hukum, namun tidak secara jelas menguraikan kesalahan atau pemenuhan inti delik Undang-Undang Tipikor dalam pasal 2 dan pasal 3. Menurut penasihat hukum, surat dakwaan tidak menggambarkan hubungan yang logis antara perbuatan terdakwa dengan kerugian negara yang ditimbulkan. Selain itu, penasihat hukum terdakwa juga berpendapat bahwa kualifikasi perbuatan terdakwa yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunaan kewenangan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan masih dalam ranah Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, sehingga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara akuo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Menanggapi alasan keberatan penasihat hukum terdakwa dalam urutan halaman kelima atau tanggapan atau eksepsi tanpa nomor halaman tersebut, kami penuntut umum berpendapat bahwa penasihat hukum terdakwa tidak membaca dan meneliti dengan cermat surat dakwaan. Apabila surat dakwaan dibaca dengan benar, tentulah penasihat hukum telah dapat mengetahui bahwa dalam dakwaan telah diuraikan secara jelas dan lengkap uraian perbuatan kesalahan serta hubungan logis perbuatan tersebut dengan peristiwa-peristiwa hukum setelahnya. Mengenai pembahasan unsur-unsur dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor sesungguhnya telah masuk ke materi pembuktian perkara, hal mana akan sama-sama kita lihat pada pembuktian pokok perkara. Penuntut umum meyakini terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan terdakwa dengan rangkaian peristiwa hukum yang terjadi setelahnya, yang tentu saja baru akan penuntut umum ungkap pada pemeriksaan pokok perkara. Terkait pendapat penasihat hukum terdakwa bahwa kualifikasi perbuatan terdakwa masih dalam ranah Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, sehingga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara akuo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, adalah hal yang tidak masuk akal dan mengada-gana. Mengingat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Sidang tadi itu kan jadwalnya tanggapan atas eksepsi yang diberikan oleh penasihat hukum, di mana tanggapan pada prinsipnya tanggapan yang kami sampaikan selaku penuntut umum itu bahwa terkait masalah
apakah dakwaan itu sudah cermat, lengkap, dan jelas. Bahwa kami sudah menyatakan bahwa dakwaan kami itu sesuai dengan ketentuan pasal 143 KUHP. Artinya dakwaan yang kami buat sudah cermat, jelas, dan lengkap. Kemudian yang kedua, bahwa dalam salah satu keberatan dari mereka itu kan terkait kompetensi mengadili, baik absolut maupun relatif. Tadi kita sudah jelaskan bahwa kami Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam hal ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ini, sudah kami berpendapat bahwa berwenang untuk mengadili. Artinya kan ada tanggapan dari mereka bahwa ini bukan merupakan ranah tindak pidana korupsi, tetapi ranah pengadilan tun. Ada yang menyampaikan itu pengadilan tun, ada juga yang menyatakan harus di pengadilan negeri, gitu kan. Itulah bukan. Ada juga yang menyatakan kompetensi relatif kalau itu kan. Itu bukan pengadilan Jakarta yang berwenang, tapi pengadilan Kendari yang berwenang. Itu kan terkait ketentuan pasal 156. Sehingga kami menyatakan bahwa di satu sisi bahwa ini sudah sesuai dengan kompetensi yang ada, sehingga di satu sisi bahwa sudah jelas, sudah tepat kami melimpahkan perkara ini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Itu saja, Bang. Kita pakai eksepsi, seharusnya eksepsi itu dipertimbangkan, bukan semua ditolak lari ke pokok perkara itu. Tapi kan jelas ini hanya perdata, bukan masuk tipikor. Ini perdata umum, sehingga eksepsi kami itu ke PT UN, karena ini mengenai administrasi PKB, yang gitu Mas. Itu aja ya. Terima kasih.